الشكر علينا رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap DKM Masjid Al-Ikhlas Mata'anallah itu li umrihim, para orang tua kami, para hujat, para sesepuh, para binisepuh, para tokoh masyarakat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh berkah ini kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan tadabbur ayat satu atau dua ayat yang Nabi telah memberikan keutamaannya. Membaca dua ayat, mentadabburi lebih baik daripada 2 ekor unta ya, atau 2 ekor sapi ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita ini termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berada di putaran umat akhir zaman. Maka salah satu di antara yang harus kita tekuni, intinya adalah membersamai masjid. Karena masjid ini, kata para ulama, adalah merupakan salah satu pilar benteng terkuat dari pengaruh setan. Dan setan di akhir zaman itu macam-macam, termasuk setan yang canggih sekarang, setan sosmed ya, dengan segala hoax-hoaxnya. Maka masjid inilah menjadi salah satu pilar terpenting kita untuk kembali. Dan tentu untuk bisa menekuni, mencintai masjid ini ada beberapa persyaratan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuknya di dalam surat At-Taubah ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Allah berfirman, maka lil musyrikina, tidak pantas dan tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik, ayyamuru, mereka terus-menerus memakmurkan masjid, memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, syahidina, sementara mereka mengakui, mereka menyaksikan, mereka melihat ala anfusihim, atas diri-diri mereka, bil kufr, bahwa mereka adalah kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika, mereka itulah habitat, terhapus, batal, a'maluhum, amal-amal usaha mereka,
wa finnari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innama, ayat yang ke-18, innama, hanya saja, ya'muru masajidallahi, yang pantas memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah, man amana billah, yaitu siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman adanya pertemuan hari akhirat, wa aqamas shalah, dan mereka menegakkan sholat, wa ataz zakata, mereka membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka sedikit pun tidak pernah takut illallah, kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa, maka mudah-mudahan, ulaika, mereka itu, an yakunu, keadaan mereka menjadi minal muhtadin, golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tahu masjid itu dinamakan dalam Islam ketika dipakai buat sholat 5 waktu, kemudian dipakai untuk sholat Jumat, namanya masjid jami. Karena fungsi masjid di sini adalah bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi disitulah Nabi melakukan pengkaderan, Nabi melakukan pembinaan, pembentukan secara intensif, takwinul ummah, membentuk umat dengan sebuah mutabaah, dengan sebuah pantauan yang teliti, step by step. Berbeda dengan fakultas. Makanya fakultas itu bahasa Arabnya disebut jami'ah, mu'anas. Kalau masjid, jami'. Kenapa? Karena adanya pemisahan antara masjid dan fakultas. Banyak para doktor, para pemikir-pemikir yang lahir dari sebuah jami'ah, ketika mereka kosong dari imaniyah, ruhiyah, maka mereka menjadi pemikir-pemikir yang nyeleneh. Dan inilah masalah besar buat kita. Maka renungan kita malam ini, bagaimana kita harus mengembalikan masjid ini sebagai pusat pembinaan umat sepenuhnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan disinilah kemudian lahirnya ilmu dasar yang nanti menjadi sebuah prinsip pijakan untuk mengambil keputusan-keputusan besar dari sini. Itulah sebabnya maka tidak berlebihan kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian sebuah kampus-kampus, fakultas-fakultas dipisahkan dengan masjid, maka yang terjadi adanya split personality. Maka kita harus mengembalikan fungsi masjid. Kita sudah bagus, taklim sudah banyak, tapi yang harus digelar lagi adalah halaqah-halaqah Qur'aniyah. Supaya apa? Al-Quran itu betul-betul membekas pada setiap jiwa. Karena Al-Quran itu akan memberikan pengaruh menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Itu tidak boleh sehari pun kosong dengan Al-Quran. Dia harus ada halaqah-halaqah. Terus kembalikan di Masjid Al-Ikhlas, ada halaqah Quran, marhalah ula, marhalah sani, marhalah salis, marhalah robi, marhalah khomis, terus sampai kepada taraf bagaimana nanti ada marhalah yang bersifat itu tanfiz, bagaimana dia bisa mengimplementasikan Al-Quran. Ini bagus ya, makanya sampai orang sakit pun ada tempatnya di masjid. Makanya saya itu kadang senang melihat Hakim dulu ya, ketika dia sakit, orang seperti Hakim ya, kalau kita tahu secara syar'inya mungkin tidak sekualitas ustadz-ustadz yang lain, tapi ketika beliau sakit, beliau tidak mau meninggalkan masjid. Kenapa? Karena masjid ini benteng terakhir Bapak Ibu sekalian.
Orang sakit di masjid, ya, dengar adzan, dengan orang membaca Al-Quran, spiritualnya naik lagi. Dan itu membuat dia positif, bagus. Makanya kalau kita lihat sejarahnya itu, tidak ada orang Islam, orang beriman meninggalkan sholat berjamaah asing dengan masjid, kecuali memang terlihat kadar kemunafikannya. Ini kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah sholat jamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan. Kenapa Allah SWT mengatakan maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah? Tidak pantas bagi orang musyrik. Musyrikin akar kata dari kata syaraka, ya, syirik, orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disebut musyrik, bentuk jamaknya musyrikin. Maka ketika ada orang itu mencintai selain Allah sama dengan Allah, itu sudah masuk dalam kategori syirik menurut surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu kama yuhibbunallah. Mereka mencintai itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sementara orang-orang mukmin asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu sangat cinta kepada Allah. Artinya jamaah sekalian, syirik ini terjadi karena hubbud dunia, karena kecintaan kepada dunia dengan segala artikulasinya, maka dia menjadi musyrik. Sehingga ayat ini asbab nuzulnya, ada orang-orang Mekah setelah Futuh Mekah, mereka biasa memberikan minum jamaah haji, mereka biasa menjaga, ya. Tapi tiba-tiba kok mereka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang pertama, bara'atum minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan Allah memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik, pernyataan Allah dan Rasulnya. Jadi orang musyrik tidak boleh lagi dia berada di masjid, mengelola masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa? Sementara mereka adalah meyakini Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Dan itulah disebut dengan syahidina ala anfusihim. Ya. Mereka menyaksikan diri mereka bil kufr, adalah orang-orang yang melakukan kekafiran. Maka mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang yang tertolak, batal seluruh amal-amal mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Dan di dunia pun Allah ingin memisahkan ahli neraka dengan ahlul jannah, dipisahkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah masjid, karena masjid ini simbol, ya. Kemudian memasuki ayat yang ke-18, baru di sini Allah menegaskan innama. Kalau kita lihat belajar nahwunya, ini adatul hasr, hanya saja. Ya'muru, ini bentuknya adalah fi'il mudhari yang terus-menerus berhak memakmurkan masjid, bentuk jamak dari masjid. Masjid Allah adalah man amana billah, yaitu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir. Karena apa? Sekarang banyak mujamalah, basa-basi, mengurus masjid supaya kuat dananya, supaya ini dicantumkan, ya, seseorang yang mungkin secara KTP Islam, tapi hakikatnya dia adalah orang-orang yang musyrik. Sehingga yang terjadi, masjid ini tidak akan mampu melahirkan jamaah-jamaah yang berkualitas. Maka ciri orang yang beriman ini amalan qalbiyah, ya, itu dibuktikan dengan amalan bersifat badaniyah, ya. Setelah Allah menyebutkan man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, amal soleh pertama adalah menegakkan sholat. Makanya Nabi mengatakan, ya, terkait dengan siapa sih pengurus masjid yang memakmurkan masjid, jamaah masjid ini, maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalkan, idza ra'aitumur rajula yata'addal masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang itu kerjanya pulang pergi ke Masjid Al-Ikhlas, pulang pergi sholat, ya, pulang untuk kembali lagi,
Maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Orang itu saksikan orang itu adalah orang beriman. Jadi secara zahir kita bisa melihat kalau orang kerjanya pulang pergi ke masjid, orang itu mukmin. Apapun dia posisinya, maka dia ini berhak memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ukuran Bapak Ibu sekalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang panjang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi masjid ini rumah utama dia. Masjid ini tempat pengkaderan, masjid ini tempat pembentukan, masjid ini tempat pencetakan. Disinilah Nabi dan generasi pertama telah mengajarkan kepada kita bahwa dari madrasah masjid melahirkan ulama-ulama besar. Makanya cukuplah perkataan daripada Imam Malik. Kalau hari ini kita sering berharap tapi ketipu lagi, berharap ketipu lagi. Karena apa? Survei ini mengejutkan. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, umat Islam Indonesia itu 68% belum bisa baca Quran. 68%. Tadinya saya nggak percaya, tapi setelah saya berusaha keluar masuk komplek, ya, saya ngajar orang yang secara casing tampilannya bagus. Coba kita tes baca Quran, nggak kenal huruf Al-Quran enggak. Kalau di ahli kelas sudah senang ngaji, tapi saya kenal huruf enggak, jadi nggak bisa baca Al-Quran. Itu yang tampilannya seperti itu. Bagaimana yang tampilannya tidak seperti itu? Ya, artinya tampilan bukan sebuah ukuran. Tapi ternyata masih jauh kita dari kebangkitan, karena bagaimana mereka akan mengamalkan Al-Quran kalau membaca saja tidak bisa. Jadi ini penting, ini PR besar buat kita ya. Makanya kalau bisa kita tambah kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini, ada halaqah Quran dari mustawa ula, sani, salis, robi, khomis, sampai nanti kepada marhalah-marhalah berikutnya. Dan insya Allah kalau ini diadakan nanti ini akan menjadi sebuah perputaran ya, masjid-masjid yang lain. Dari sinilah insya Allah kita akan bisa mengharapkan lahirnya generasi-generasi dari masjid jami yang kualitasnya nanti secara keilmuan seperti jamiah, tapi dilahirkan dari masjid ya, tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memakmurkan itu hanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat nggak mungkin ya. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanyalah mujamalah, hanyalah basa-basi. Kemudian yang kedua, wa aqamas shalah, yaitu mereka melakukan ibadah badaniyah. Kata para ulama, aqamas shalah ini ibadah badaniyah yang langsung terhubung mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya perintah yang tidak cukup melalui ayat, tapi Nabi harus melakukan proses Isra Mi'raj. Jadi orang sholat itu dia sedang Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada pendapat beberapa para ulama, apa sih tujuan utama kita hidup di dunia? Maka sholat ini akan mengcover semua. Para ulama merumuskan kita hidup di dunia itu tujuannya ada 5. Tujuan global besar 5. Yang pertama apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya adalah ubudu, beribadah. Ini tujuan utama. Maka wa aqamas shalah ini mewakili daripada ibadah. Karena ibadah yang bersifat yaumiyah, harian, dan menunjukkan satu ibadah yang akan menjadi ukuran. Jadi kalau Allah di dunia, kita di dunia, pusat penglihatan Allah itu ada di hati kita. Tapi kalau nanti di akhirat, maka yang dilihat pertama adalah sholat. Jadi ketika seorang itu nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, ketika Allah ingin sudah mulai menyidang, maka yang pertama dilihat adalah sholat. Makanya dari sholat ini jamaah sekalian,
ini akan mencerminkan, akan mempolarisasi, memisahkan mana yang kufur, mana yang syirik, dan mana yang mukmin. Jadi orang yang sholat, maka sholat itu harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kau melihat Rasulullah sholat. Kaifiyahnya, di antaranya sholat di awal waktu, di masjid, berjamaah, kalau perlu mengejar shaf yang pertama. Jadi sholat ini membentuk betul. Dan Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dilihat Allah itu sholat. Dan sholat inilah kemudian menjadi barometer. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-farqu bainal kufri wal mu'min tarku sholat. Perbedaan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Maka mustahil kita melihat seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ada dia sibuk di rumah, mustahil. Pasti dia akan bergegas menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat untuk meraih keberuntungan. Jadi mereka memang makomnya sudah tinggi. Yang pertama, kenapa yang memakmurkan masjid itu adalah harus telah beriman wa aqamas shalah? Karena salat itu menjadi pembeda. Jadi menjadi pembeda, dan dia mewakili tujuan global besar Allah menciptakan manusia ke dunia. Yang kedua apa? Allah menciptakan manusia ke dunia. Ini yang kedua sebagai misi kekhalifahan, sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi ini. Karena ketika bumi ini dipegang oleh selain Islam, kehancuran, kezaliman, ketidakadilan itu akan terjadi di mana-mana. Walaupun mereka mengatakan keadilan, kemakmuran, itu hanya slogan-slogan. Hanya Islam yang pernah membuktikan bagaimana mereka ketika menaklukkan di Sungai Tigris, ketika mau memasuki wilayah Persia, atau mereka ke Romawi, semua pasukan Islam tidak membunuh wanita, anak-anak, ya. Mereka berlaku adil, mereka baik, sehingga mereka dengan sukarela mereka menjadi pengikut-pengikut Islam. Jadi kekhilafan ini jelas menjadi wakil Allah, dikelola dengan baik. Maka pada masa Imam Ahmad, dia memberikan satu kesaksian, ada sebuah gandum besarnya sebesar biji anggur, itu ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena keadilannya. Dan Islam ini menjadi potret. Kenapa? Untuk menjadi sebuah kekhilafahan, kepemimpinan Islam. Di dalam Islam, sholat berjamaah itu ada imam. Maka imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Jadi imam untuk diikuti di sini. Maka sholat ini miniatur kehidupan umat Islam. Dari masalah menggunting kuku sampai internasional. Dari masalah A sampai Z ini ada dalam miniatur sholat. Itu tujuan yang kedua. Maka ketika seseorang kemudian mengatakan khilafah nggak perlu dipertanyakan, karena Allah menciptakan manusia, tujuannya utama global yang kedua disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan manusia di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, untuk diuji. Jadi ketika kita menjadi seorang mukmin yang dengan hikmah keimanannya kita faham bahwa Allah akan senantiasa menyertakan ujian, maka ujian itu bukan melemahkan, justru menguatkan. Ujian itu bukan merendahkan, justru meninggikan. Dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihat kadar-kadar keimanannya. Maka sholat ini menjadi barometer, Bapak Ibu sekalian. Ada hujan gerimis, ada hujan atau ada sakit sedikit, ya. Ada pegel, ada mungkin kakinya tidak bisa jalan, sampai di masa Nabi itu dipapah. Karena apa? Karena dunia ini penuh dengan ujian. Dan ujian itu prinsipnya kita sebagai seorang mukmin yakin dengan surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu pasti sebanding, sekadar. Dan ujian itu ada 3 fase: biasa, menengah, berat. Tapi semakin ujiannya berat, Allah semakin ingin mengangkat derajatnya.
Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Jadi tingkatan pertama ba'sa, ujian yang mungkin sakit perut ya. Mau ke masjid ini sakit perut atau ada masalah, itu biasa. Sampai masalah itu bersifat dharra ya. Sudah mulai fisik. Jadi sakitnya sudah nggak bisa berjalan, harus dipapah ya. Kalau ke masjid harus dipapah, harus diantar. Itu dialami oleh ulama-ulama dulu. Ya kita misalkan melihat generasi tabi'in ya. Ada namanya Robi ya. Itu kalau mau ke masjid dipapah, dia tetap ke masjid, nggak ada alasan. Ini kadang kenapa nggak ke masjid? Sakit perut, sakit perut. Ya. Kenapa nggak ke masjid? Ada tamu. Ya. Padahal ini barometer Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, semuanya kecil. Istri kecil, suami kecil, urusan semua kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dengan itu kita bisa menghadapi ujian-ujian ini. Kemudian yang ketiganya adalah sampai zulzil guncangan. Mungkin ada yang meninggal, ada kebakaran, ada bom seperti kemarin, goncangan-goncangan saja. Wa zulzilu atau sifatnya terus-menerus. Sampai Rasul walladzina amanu Allah beri mata nasrullah. Maka Allah menegaskan di surat Ali Imran ayat yang ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi ujian-ujian itu harus ada mujahadah yang pertama. Dan kemudian agar Allah mengetahui kadar kesabaranmu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat itu bisa menghadapi ujian global yang ketiga? Karena Allah menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi masalah-masalah besar selesaikan dengan sholat. Sholatlah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat hajat, sholat taubat, sholat meminta isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan dengan sholat. Sehingga orang seperti ini pasti akan akrab dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kita bisa dapati orang-orang dulu kalau menghadapi masalah sampai ketika mau dieksekusi mereka minta waktu untuk sholat ya. Jadi ini menjadi sebuah ukuran barometer ya. Kemudian ujian yang keempat secara global yang besar adalah agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang keberapa ya? 98 apa ya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal fu'ad la'allakum tashkurun ya, agar kalian bersyukur. Makanya ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan kenikmatan ya, berbicara. Ada Pak tadi pagi saya tadi Tubuh Selatan itu ada ibu-ibu yang kalau mau bicara tarik nafas dulu, baru mau. Kita ini enak ngobrol, suka nikmat. Ada orang yang mungkin stroke baru belajar berjalan, berdiri, bisa gerakin kaki, alhamdulillah. Kita mondar-mandir ke toilet. Ya. Jadi ini satu nikmat. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan ya, seperti itu, maka Nabi sholatnya keinginan sholatnya wajulat qurratu aini fi sholat, puncak kebahagiaanku ada dalam sholat. Sholatnya Nabi sampai hatta tatafarat qadamahu, sampai kakinya pecah-pecah. Jadi sholat tahajudnya Nabi, bayangkan Al-Fatihah, Al-Baqarah berapa ayat Pak? 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, Al-Maidah 120, kuat nggak kira-kira? Insya Allah kuat. Kemarin sholat gerhana berapa juz? Sholat gerhana kemarin Pak Haji berapa juz Pak Haji? Sholat gerhana ini menjadi iman. Aduh gitu Masya Allah ya. Jadi sholat ini menjadi patokan Pak ya. Sholat menjadi salah satu di antara patokan.
Maka salah satu syukurnya itu ketika Aisyah melihat sampai sebegitu, dan rumahnya Nabi itu bisa kita bayangkan. Kalau Nabi berdiri, kakinya Aisyah diselonjorin. Kalau Nabi mau sujud, kakinya Aisyah dilipat lagi. Berarti pas-pasan. Tapi di rumah itulah Nabi membangun spiritualitas yang tinggi. Sampai Aisyah melihat, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya? Maka di sini Nabi mengatakan, afala akunna abdan syakuro. Syakuro, ini orang yang mensyukuri nikmatnya yang luar biasa. Makanya kita dilahirkan ke dunia itu untuk bersyukur. Apapun kondisinya kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa melampaui ini, Pak. 60-70 tahun masuk surganya khalidina fiha abadan. Udah nggak pernah tua, nggak pernah sakit, semua serba instan. Kalau di sini kan mau pesen durian harus kupas dulu. Kalau pesen durian ting datang langsung. Ya. Mau pesen apa lagi? Semua serba instan. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu tak seorang pun tahu. Di dalam surat As-Sajdah ayat 17 itu, tak seorang pun tahu tentang kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah sebagai satu balasan yang menyenangkan nanti. Qurratu a'yun, sebagai suatu kenikmatan yang betul-betul membahagiakan. Jadi kita lelah-lelahnya, kalaupun usia sudah kayak Pak Haji, Pak Haji tinggal nunggu-nunggu saja nih kan. Bentar lagi, minum Pak Haji, lagi nunggu nih Pak Ustaz, oh, Masya Allah ya. Lagi nunggu malah belum mau menjemput ya, insya Allah ya. Tapi insya Allah ya. Jadi capeknya kita sebentar, tapi di sana nanti nggak ada lagi mati, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi tua, nggak ada lagi, pokoknya sifatnya menunggu-menunggu nggak ada. Ya. Makanya disinilah kita ya, last minute-nya, kalau sudah umurnya 60 ke atas itu udah last minute, harus tinggal nunggu ya. Matinya masih sehat bagus. Karena seperti doa Nabi kemarin kan, jangan sampai kita mati dalam usia yang menghinakan, yaitu pikun. Kemudian yang kelima, kenapa salat ini menjawab persoalan? Karena ujian dunia itu yang kelimanya adalah agar kita mendapatkan mardhatillah. Seorang mukmin itu di dunia bagaimana menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Maka Nabi mendidik sahabatnya 23 tahun itu, salah satu gelarnya adalah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Allah meridhoi mereka semua. Karena kalau Allah sudah ridho, berarti mereka dimasukkan dalam surga, seperti surat At-Taubah ayat 100. Jadi itu disebutkan tentang kenapa memakmurkan masjid itu harus orang yang menegakkan sholat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah wa'ataz zakah. Wa'ataz zakah yaitu menunaikan atau membayar zakat. Kalau wa'aqamas sholat ini ibadah yang sifatnya badaniyah, ya. Nanti ada puasa, ya. Nanti juga ada haji, ya. Nanti ada ibadah lain. Maka ibadah zakat ini mewakili ibadah maliyah, harta. Kenapa harta ini menjadi salah satu yang diperhitungkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena harta itu adalah sesuatu yang sangat inherent dengan seorang. Jadi dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena harta inilah yang nanti akan menyebabkan seseorang lurus atau tidak. Harta itu nanti yang akan dimakan. Harta itu nanti akan menjadi tempat tinggal. Harta itu nanti akan menjadi bahan bakar. Maka harta disakati ini untuk membersihkan, dan ini merupakan ibadah yang peduli dengan sosial. Makanya kalau bahasanya Nabi, ketika Nabi mengutus seseorang ke Yaman itu, ambil zakat di sana. Untuk apa tujuannya? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir-fakir mereka. Jadi tujuan daripada harta itu untuk mensejahterakan, ya, menghilangkan ketimpangan sosial, dan tentu ini berbeda dengan pajak. Kalau hari ini saya lihat itu orang semua sedang ngefans sama menteri pajaknya Pak. Kemana-mana pembicaraan itu. Kata kadang-kadang juga akhirnya larut, Pak, sekali-kali pajak tidak bisa menyelesaikan. Secara telah membuktikan
bahwa justru membebaskan pajak ya, dengan sistem zakat inilah yang akan lebih menenteramkan, adil, merata, dan itu sudah dibuktikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan yang sangat singkat, 29 bulan. 29 bulan mampu mengorganisir zakat ini dengan sebaik-baiknya, dan rumah zakat itu adanya di masjid. Karena dari masjid inilah kita bisa memetakan. Dan ketika kita berbicara zakat, maka kalau dulu ada Baitul Mal, Masjid Al-Ikhlas itu berfungsi sebagai Baitul Mal. Dia yang mengambil. Jadi mengambil di sini, dia menghitungkan, ya, membantu orang, ya, menyalurkannya. Ya. Maka termasuk di dalamnya terkait dengan masalah ibadah harta, mendapatkan harta. Semua masjid ini menjadi solusi. Orang misalkan konsultasi tentang zakat ke masjid, konsultasi tentang waris ke masjid, konsultasi tentang zakat tijarah ke masjid semua. Dan masjid ini nanti yang kemudian dia berfungsi seperti Baitul Mal. Itu namanya ibadah zakat adalah ibadah mal. Dan dua ini selalu dikaitkan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 82 tempat. Kalau berkata wa aqamas shalah pasti wa atawus zakat. Menegakkan sholat, membayar zakat. Maka siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, Abu Bakar sebagai khalifatul Rasulillah, dia memerangi. Sekalipun ada orang yang pada saat itu hanya membayar seutas tali unta, kalau mereka kemudian tidak melakukan di masanya, maka beliau pun akan menegakkan hukum. Beliau memerangi kaum murtadin dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ini penting. Kemudian walam yakhsha illallah. Yang ketiga adalah dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab, orang yang ahli dalam bidang geografi, ahli dalam bidang akuntansi, itu disebut alim. Kalau orang-orang akuntansi banyak disebut ulama. Begitu juga orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab, nahwu, sibawai misalkan, atau dalam bidang tertentu maka disebut alim. Kalau mereka berkumpul menjadi ulama. Tapi ulama di sini disebutkan adalah kriterianya walam yakhsha illallah. Kalau secara bahasa tadi adalah orang yang mengerti, tetapi di sini ulama ini adalah yang walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kriteria inilah yang kemudian dia menjadi orang-orang yang akan mampu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah mengunci ayat dengan fa'asa. Di dalam Al-Qur'an itu ada fa'asa, ada la'alakum. Kalau la'alakum ini harapannya masih tipis, litarojin harapannya masih tipis. Tapi kalau fa'asa, semoga kata para ulama tafsir pasti. Jadi kalau orang sudah beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka tidak takut kecuali pada Allah. Fa'asa, mudah-mudahan pasti maksudnya orang tersebut ayyakunu, keadaannya, fi'il mudhari' lagi, minal muhtadin, mati, hidup dalam kondisi mendapatkan petunjuk. Dan ini yang diminta Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, jadilah kita senantiasa menjadi pemakmur Masjid Al-Ikhlas ini, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Imma kita menjadi pengurus, menjadi jamaah, menjadi apapun, tapi di mata Allah adalah kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita menegakkan sholat, kita menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pasti kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk sebagaimana kata Imam Al-Tabari, fa'asa ayyab asakallahu, ketika di dalam wa minal laili fatahajjat itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian termasuk orang yang maqamam mahmudah, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini saja Bapak Ibu sekalian sebagai renungan kita di malam hari ini, karena sebentar lagi mau adzan, sebelum diberhentikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan masjid kita ini, di mana kita sholat, di mana kita berpijak ini, cintailah masjid ini sebagai pusat untuk melahirkan generasi-generasi Quran dan
sunnah Rasulullah SAW, karena tidaklah Nabi meninggalkan, mewasiatkan sebelum beliau meninggal, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Jadi aku wasiatkan dua pusaka, jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita selalu iltizam, termasuk dengan Quran dan sunnah, dan mematikan kita semua dalam kondisi husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.